Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang mempresentasikan tentang teori perubahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori perubahan Kurt Lewin, lalu teori perubahan model, dan teori perubahan John Cotte. Dalam teori Kurt Lewin ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah unfreeze. Kita harus mensosialisasikan kenapa harus ada perubahan. Yang kedua adalah change, mengubah sebuah kebiasaan yang lama jadi kebiasaan yang baru. Lalu yang ketiga adalah freeze, yakni membukukan kebiasaan yang sudah kita tetapkan. Sebagai contoh, kita bisa melihat Cina. Cina pada abad ke-18 dan ke-19, ia adalah negara yang miskin. Bahkan, ia merasa terhina karena dijajah oleh 16 negara, bahkan oleh tetangganya sendiri, Jepang. Saat itu, dinasti Qing, dia menjalin perjanjian dagang dengan Inggris. Saat itu, Inggris dia kehabisan perak, sehingga ia berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan kebutuhan mereka, yakni teh, sutra, keramik, dan lain sebagainya. Mereka pun berpikir, bagaimana kalau kita berdagang dengan opium? Saat itu, opium menjadi sangat banyak di Cina. Orang-orang Cina pun ketergantungan, dan mereka banyak yang mabuk bahkan sampai mati di jalan. Hingga suatu hari, Kementerian Kehakiman dinasti Qing yang sudah muak dengan yang terjadi saat itu membuat sebuah ormas. Ormas itu tukang abrik-abrik, seperti FPI. Ormas ini, dia berslogan, hancurkan opium, kuatkan Cina. Dengan adanya ormas ini, orang-orang Cina pun hancurkan pabrik-pabrik, gudang-gudang opium di Cina, hingga membuat Inggris marah, sehingga meletuslah perang opium 1 dan 2. Pun mereka kalah. Semangat dari ormas ini membuat semangat bangsa Cina untuk membebaskan diri dari penjajahan pun menguat. Mereka telah berhasil menyelesaikan tahap pertama. Suatu hari, ada seorang bernama Sun Yat-sen. Ia menyuarakan 3 slogan, yakni San Min Hui. Ia menyatukan orang komunis dan orang kapitalis. Dia menyatukan orang fasis dan orang nasionalis. Dia menyatukan orang-orang desa dan orang kota. Dia menyatukan orang yang hidup di dalam perkampungan dan orang yang hidup secara nomaden. Saat itu, orang-orang yang ingin menentang kaisar pun bersatu. Mereka akhirnya berhasil mendirikan sebuah negara bernama Republik Cina. Saat itu, meskipun mereka kecil, mereka telah berhasil untuk membuat sebuah revolusi. Mereka telah berhasil menyelesaikan tahap kedua. Namun, selepas kematian Sun Yat-sen, Cina masuk dalam perang sipil. Saat itu, kepemimpinan negara dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Ia membenci komunis. Pasukannya menyerang basis-basis komunis di daerah utara. Perang sipil itu terus berlanjut hingga Jepang datang. Saat Jepang datang, ada seorang petinggi komunis nama Mao Zedong. Dia bertemu Chiang Kai-shek, lalu menyuliknya. Dia berkata, kita harus bersatu, kita harus menyalahkan musuh. Sejak saat itu, orang komunis dan orang kapitalis satu lagi untuk menyelawan Jepang. Meskipun akhirnya mereka terjerumus lagi dalam perang saudara. Namun, perang saudara ini berhasil dimenangkan oleh kubu komunis. Saat itu, Mao Zedong berhasil menyatukan daerah yang bernama Guangdong, lalu menyatukan daerah yang bernama Tibet, lalu menyatukan daerah yang bernama Jiangxi. Ia pun menjalin hubungan dengan petinggi Macau dan petinggi kota Hong Kong. Kuasa Chiang Kai-shek pun makin kecil dan makin lemah. Akhirnya ia terpaksa untuk kabur ke Taiwan dan mendirikan Republik Cina, meninggalkan kubu komunis yang mendirikan Republik Rakyat Cina. Waktu pun berlalu, Mao Zedong sang presiden pertama Cina pun meninggal. Ia pun digantikan oleh presiden kedua Cina, yakni Deng Xiaoping. Saat itu, Cina sedang mengalami krisis ekonomi besar, sehingga Deng Xiaoping pun mengutak-atik cita-citanya untuk membuat terbuka Cina. Dia berkata, tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Di masa pemerintahannya, ekonomi terus berjalan, ekonomi terus tumbuh. Cina yang saat itu bahkan usahaan untuk memahalkan belalang pun tumbuh menjadi manufaktur yang semakin besar. Kota-kota tumbuh dan ekonomi berjalan. Penduduk pun makin sejahtera dan makin banyak. Hingga tahun 1990. Saat itu ada demonstran di lapangan Tiananmen. Para demonstran ini menuntut Cina untuk menghapuskan komunisme dan menggantinya dengan demokrasi. Saat itu, Deng Xiaoping mendapat dilema yang besar antara mempertahankan ideologi negara ataupun mempertahankan apa yang selama ini dia usahakan. Namun, dia memilih untuk mempertahankan ideologi negara. Ia menurunkan tank-tank dan menghalau para demonstran yang mengakalkan komunisme sebagai ideologi negara. Hingga saat ini, komunisme terus berjalan dan Cina terus lumpuh. Hingga pada masa pemerintahan Presiden kelima Tiongkok, yakni Xi Jinping, Cina tetap seperti asalnya. Namun, ia menerapkan sebuah cara, yakni bernama komunisme ala Tiongkok. Pada tahap inilah, Cina atau yang kita kenal sebagai Tiongkok telah berada di tahap ketiga, yakni tahap pengukuhan. Mereka telah menemukan bagaimana caranya berubah dan bagaimana caranya bertahan, sehingga perubahan itu tetap bisa diteruskan. Kedua, ialah teori perubahan model. Dalam teori perubahan model, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yakni
Pertama, sebuah organisasi adalah suatu yang rumit, sehingga satu hal dan hal yang lainnya itu sangat terkaitan. Kedua, kesalahan dalam suatu hal dalam sebuah organisasi itu akan berdampak pada hal-hal dan bagian-bagian lain di dalam sebuah organisasi tersebut. Dan yang ketiga, diperlukannya evaluasi untuk terus memperbaiki sebuah organisasi. Baru-baru ini kita melihat berita tentang skandal uji samping dari mobil produksi Daihatsu yang dipasarkan dengan mayoritas merek Toyota. Seperti yang kita ketahui, Daihatsu sebagai perusahaan induk memiliki banyak perusahaan-perusahaan anakan. Tidak hanya Toyota, banyak juga perusahaan-perusahaan supplier seperti perusahaan ban, perusahaan chassis, perusahaan kelistrikan, dan perusahaan dalam pengadaan center. Lalu kita ketahui ada sebanyak 38.000 produk mobil produksi Daihatsu yang dipasarkan di seluruh dunia. Sebelum mereka melakukan korupsi, mereka berpikir bahwa dari efek mereka melakukan korupsi tersebut, sebuah organisasi bisa saja rusak. Dalam hal ini, ada 3 kemungkinan Daihatsu akan mengalami kerusakan yang parah. Ada kemungkinan Daihatsu akan mendapatkan kerugian yang besar. Untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, Daihatsu kemungkinan akan melakukan 3 hal. Pertama, ia akan memberikan ganti rugi pada seluruh pelanggan yang membeli model tersebut. Yang kedua, menarik kembali produk-produk yang telah mereka jual dan mereka ganti atau perbaikinya dengan baru. Atau yang ketiga, mereka akan membiarkannya dan hanya memberikan garansi pada pembelian selanjutnya. Pilihan pertama dan kedua tentu saja akan memakan banyak biaya. Sedangkan pilihan ketiga akan memakan reputasi mereka. Reputasi mereka akan ditaruhkan. Keputusan apa yang mereka pilih akan tergantung pada apa yang akan mereka lakukan. Lalu selanjutnya, teori perubahan John Kotter. Ada 8 hal yang dianggap penting oleh John Kotter supaya memudahkan dalam penjelasan. Kita akan mencontohkan seperti apa yang sedang terjadi saat ini, yakni kampanye. Pada tahap pertama, seorang akan mengutarakan gagasannya. Lalu yang kedua, membuat kelompok. Kita perlu untuk membuat kelompok sehingga gagasan kita akan diadu oleh gagasan-gagasan lain, pikiran-pikiran lain, sehingga terbentuklah yang ketiga, yakni visi. Visi bersama itu sangat diperlukan sehingga banyak individu bisa bersatu untuk mendapatkan sebuah tujuan yang sama. Lalu yang keempat, kita butuh untuk mengkomunikasikan visi kita. Mungkin dengan cara berkampanye, mungkin dengan cara membuat meme, mungkin dengan cara buat potongan-potongan klip sehingga orang-orang bisa dengan mudah mendapatkan visi kita dengan cepat dan cepat. Lalu menurut John Kotter, ada yang kelima, yakni menyingkirkan hambatan. Kita sering melihat di internet, banyak sekali beredar hoax dan misinformasi sehingga pasangan-pasangan mereka ataupun apa yang mereka tujukan atau mereka gagaskan itu bisa disamarkan atau diburamkan dari burukan mereka. Ataupun bisa juga mereka menjatuhkan lawannya sehingga seolah hanya mereka lah yang benar. Ada lagi, create the short term win atau ciptakan sebuah kemenangan jangka pendek. Dengan adanya kemenangan jangka pendek, tim kita merasa bahwa mereka semakin dekat pada tujuan. Dengan mereka merasa semakin dekat pada tujuan, memudahkan kita untuk memotivasi mereka untuk mendapatkan tujuan yang sebenarnya. Lalu pada tahap selanjutnya, mereka perlu untuk menetapkan kemenangan. Mereka harus buat kemenangan yang sudah mereka dapatkan itu terus berjalan hingga mendapatkan kemenangan yang sebenarnya. Bisa saja mereka menggunakan buzzer ataupun menggunakan pam sehingga pesan-pesannya itu terus diulang sehingga melekat dalam sanubari atau alam bawah sadar dari para pemilih. Lalu pada tahap terakhir ini, orang-orang partai itu haruslah mendapatkan cara bagaimana untuk reach the real goal. To reach the real goal, mereka harus mendapatkan tujuan yang sebenarnya, yakni memenangkan pemilu. Dan itulah 8 hal yang perlu mereka lakukan untuk teori perubahan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalian bisa mengisi kuesioner yang sudah saya taruh di bawah. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, kalian bisa menanyakannya di grup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teori perubahan John Coltier.